Oke, ini adalah part 3 dari pengujian hipotesis untuk bagian penyelesaian uji satu sisi Z-test. Jujur ya, tadi pengennya sih mencet tombol pause, malah kepencetnya tombol stop. Ya, kita lanjutkan. Untuk H0 H1-nya sudah bisa dilihat bahwa untuk H1 lebih dari 368 gram. Kebalikannya ada di H0. Alfa 0,05, N-nya 36. Untuk nilai kritis 1,645 itu diperoleh dari tabel Z. Agak lebih lengkapnya seperti ini tabelnya. Kita lihat bahwa alfa tadi dikurang dengan 1. Jadi 1 dikurang 0,05 adalah 0,9500. Kita cari angka tersebut dalam tabel Z. Ternyata tidak ada yang persis. Yang ada hanyalah sebelum angka 0,9500 dan sesudah angka 0,9500. Ya. Jadi ada di sini nih kira-kira untuk yang angka persisnya. Tidak apa-apa. Kita lanjut lihat ke kiri 1,6 dan juga lihat ke atas ada 2 angka yang harus dicari rata-ratanya, sehingga kita peroleh 1,6 ditambah 0,045 rata-rata ya. Hasil akhirnya 1,645. Kemudian kita uji nilai Z hitungnya. X bar dikurang mu dibagi sigma dibagi akar N. X barnya adalah tadi berapa ya di slide sebelumnya, mohon maaf, ya 372,5. Kemudian mu merupakan rata-rata yang dihipotesiskan, yaitu 368 per sigma 15 dibagi akar 36, hasilnya 1,80. Lalu kita gambar nih grafik bell shape dari uji normalitas. Kita tulis di sebelah bagian kanan 1,645. Kenapa bagian kanan? Karena tadi kita menggunakan H1-nya ada tanda lebih dari. Jadi seakan-akan menunjuk ke arah sebelah kanan. Jadi uji sisi bagian kanan. Jadi plus ya, tandanya plus. Di tengah-tengah ditulis angka 0. Karena di tengah-tengah sini ada min, median, dan modus. Lalu di manakah 1,80? 1,80 ternyata ada di sebelah kanan dari 1,645. Sehingga terdapat di daerah penolakan H0. Yang kuning ini adalah daerah penolakan H0. Sehingga keputusannya adalah H0 ditolak pada saat alfa 0,05. Berdasarkan hal ini, kita bisa buat kesimpulan dengan tingkat kepercayaan 95% dapat dipercaya bahwa rata-rata berat sereal lebih dari 368. Kenapa? Karena yang diterima adalah H1. Jadi H1 yang ditulis di kesimpulan. Ya, kurang lebih seperti itu. Jika nilai Z letaknya ada di sebelah kiri dari 1,645, maka bukan tolak H0, tetapi terima H0. Oke, next. Nah, p-value. Apakah p-value? P-value adalah nilai alfa terkecil yang masih menghasilkan penolakan bagi H0. Jadi, p-value ini nih juga bisa digunakan untuk menerima atau menolak H0. Contohnya seperti yang kita pakai di SPSS. Di situ ada sig titik, ya enggak? Sig titik nama lainnya adalah p-value. Sig titik itu nanti akan dibandingkan dengan alfa, default dari SPSS adalah 0,05. Lalu ditentukan terima atau tolak H0. Jika sig titik lebih dari atau sama dengan 0,05, maka kita harus menerima H0. Tapi jika sig titik lebih kecil dari 0,05, maka kita harus menerima kalau tidak salah ya, mohon maaf. Kalau sig titik lebih kecil dari
0,05, maka kita harus menolak H0, yaitu dengan cara menerima H1. Agak pusing, nanti kita jelaskan lebih detail ya. Di sini p-value-nya 0,0359. Dari mana? Lagi-lagi kita lihat ke tabel Z. Ya, di sini tabel Z-nya ada yang sudah dilingkari pada saat kapan? 1,8 untuk sebelah kiri dan atasnya 0,00. Kenapa? Karena Z count atau Z hitung kita tadi adalah 1,80. Di sini nilai yang ditulis adalah 0,961, tapi ini bukan p-value-nya ya. Oke, cara untuk dapat p-value adalah 1,000 alias 1 alias probabilitas terbesar dikurang 0,9641. Hasilnya adalah 0,0359. Ya, inilah nilai p-value. Lalu dibandingkan dengan 0,05 ternyata lebih kecil. Berarti kita harus menolak apa? Menolak H0 alias terima H1. Nah, kita back nih. Berarti sama ya, H0 di sini juga ditolak. Yang tadi p-value H0 juga ditolak. Kedua nilai antara p-value dan juga Z itu harus menghasilkan keputusan yang sama. Harus sinkron. Oke? Oke. Ini dia yang bisa kita lihat, 0,0359 kurang dari 0,05. H0 tidak diterima alias H0 ditolak. Ya. Kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan. Terima kasih. Itu untuk part 3.